Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Effendi. Nomor induk mahasiswa saya adalah 0503201008. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi kelompok 12 yaitu pembangunan ekonomi. Sebelum saya menjelaskan tentang materi tersebut, saya ingin memberikan sebuah pengertian tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia. Kajian tentang pembangunan ekonomi menempati posisi yang cukup penting di kalangan masyarakat karena efek yang diberikan sangatlah penting bagi masyarakat, yaitu kemakmuran taraf hidup yang sangat meningkat dan terciptanya kesempatan kerja yang baru kepada penduduk. Oke, saya ingin memperjelaskan tentang konteks teks hadis dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, motivasi untuk membangun. Pembangunan ekonomi sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh. Pembangunan ekonomi didefinisikan oleh Iqbal sebagai proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptanya ketentraman, kenyamanan, dan tata susila dalam kehidupan, atau the process of alleviating poverty and provision of easy comfort and deceit in life, atau pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Yang kedua, falsafah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memegang peran yang sangat penting bagi suatu negara. Walaupun istilah pembangunan ekonomi tidak dikenal di dalam masa Islam awal, tetapi Rasulullah menjunjung tinggi ekonomi rakyat. Suka melihat umat Islam hidup berkecukupan daripada dalam keadaan miskin. Kelaparan sangat menginginkan umat berada dalam level tertinggi pembangunan. Karena itu, kalau ditelusuri ajaran Rasulullah tentang filosofi pembangunan ekonomi, ditentukan sejumlah hadis yang berisi tentang filosofi pembangunan ekonomi. Tujuannya pembangunan ekonomi adalah mengeliminasikan kemiskinan dan pemanfaatan sumber daya secara intensif. Segala aktivitas ekonomi yang dimaksud untuk menghilangkan kemiskinan, meningkatkan kualitas kehidupan, dianggap sebagai suatu kebijakan yang pahalanya bahwa tidak terputus-putus sampai akhir dunia. Pandangan bahwa pembangunan ekonomi merupakan kebijakan sebagai landasan filosofi merupakan kebijakan sebagai landasan pembangunan ekonomi dalam Islam. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya dan intensif. Peran sumber daya dalam pembangunan merupakan suatu yang tidak diperdebatkan karena sumber daya alam adalah input yang dapat diolah dan dikembangkan menjadi suatu yang baru. Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa pembangunan ekonomi tanpa penggunaan sumber daya alam secara efisien dan efektif tidak mungkin akan terlaksanakan. Yang keempat, pengembangan kerja atau produksi. Pembangunan juga memerlukan adanya ekspansi produksi dalam bentuk memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi. Strategi pengembangan SDM selanjutnya yang biasanya dilakukan adalah mengadakan sebuah program pelatihan, di mana program pelatihan ini nantinya akan diikuti oleh karyawan perusahaan. Dalam program pelatihan ini juga terdiri dari beberapa jenis yang ditawarkan seperti skill training, pelatihan ulang, creative training, cross-functional training, serta team training. Skill training ini dilakukan untuk melatih dalam mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang. Selain itu, ada juga creative training yang bertujuan untuk melatih kreativitas yang dimiliki karyawan perusahaan sehingga nantinya kreativitas tersebut bisa dikembangkan agar menjadi lebih baik. Untuk tim training itu artinya ini memberikan pelatihan bagaimana melakukan kerjasama dalam satu tim. Yang kelima di sini terdapat larangan pengangguran. Islam mengajarkan bahwa pembangunan merupakan tugas semua orang yang tidak dapat dibebani kepada sekelompok orang saja. Karena Islam tercela orang
Orang-orang yang menganggur dan tidak melakukan kegiatan produktif untuk memperbaiki kehidupan maupun kehidupan masyarakat secara luas. Bagaimana Islam memandang pengangguran? Islam melarang dan mencegah umatnya untuk menganggur dan meminta-minta. Rasulullah SAW juga mengajak umatnya untuk berdikari dan menjauhi sikap yang meminta-minta. Bahkan baginda sendiri turut bekerja dan berusaha sebagai pengembala kambing dan berniaga. Yang keenam, iklim usaha yang kondusif. Di samping faktor ekonomis di atas yang saya sebutkan tadi, pengembangan ekonomi juga menyertakan faktor-faktor non-ekonomis. Beliau sangat inisiatif dan melarang mengambil petunjuk dari pertanda-tanda serta percaya dengan tahayul karena hal tersebut akan mematikan kreativitas. Sebaliknya, seperangkat nilai seperti ihsan, saling tolong-menolong, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan ekonomi tersebut adalah sangat baik. Yang D adalah konteks ekonomi Islam. Secara umum, tujuan pembangunan ekonomi Islam galah merupakan kelangsungan hidup, kebebasan keinginan serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek jenis yang dipenuhi baik secara mikro maupun makro sebagai sudut pandang. Untuk mencapai falah, maka pola-pola pengembangan pengolah property free fight untuk kepentingan pribadi, ekspansi yang dipercepat untuk memenuhi preferensi individual serta dominan kekuatan pasar, dan minimal peran pemerintah harus diubah. Menarik untuk dicatat bagaimana Khaldun seperti penulis kemukakan di awal tulisan ini mengemukakan pandangannya tentang kesejahteraan suatu negara dari elaborasi ayat-ayat pembangunan di atas. Jelas sekali Al-Quran menggambarkan bagaimana rangkaian pembangunan harus dilaksanakan yang dimulai dari perintah untuk memakmurkan bumi dengan memperdayakan potensi manusia merupakan khalifah di muka bumi. Pembangunan tersebut memerlukan berbagai kekuatan berupa harta maupun kekuatan militer, di mana orang-orang serta ekonomi menguasai faktor produksi yang dilibatkan melalui transfer modal impak sehingga menciptakan keadilan. Agar memperoleh maksimal dan keberkahan Allah, maka nilai-nilai moral dan spiritual merupakan landasan para pembangunan yang tidak boleh. Yang saya sampaikan tadi adalah pembangunan ekonomi sesungguhnya bertujuan untuk menciptanya kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi pengangguran dan menciptanya penggunaan tenaga kerja penuh. Peran sumber daya alam pembangunan merupakan sesuatu yang tidak diperdebatkan karena sumber daya alam adalah input yang diolah dan dikembangkan menjadi sesuatu yang baru. Secara umum, tujuan pembangunan ekonomi Islam adalah terpenuhinya terpeliharanya makasidah syariah atau agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga tercapainya falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Muhammad Akram Khan secara detail menjelaskan bahwa galah merupakan kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang justru dipenuhi baik secara mikro maupun makro. Dengan berbagai sudut pandang, fa'alah adalah suatu konsep yang holistik dan meliputi aspek spiritual, ekonomi, sosial, budaya, dan maupun politik. Demikianlah penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.